Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat Kristus yang mengatakan demikian. Apakah jika seorang menikah kembali atau katakanlah cerai hidup menikah kembali, apakah boleh melayani di gereja sebagai pelayan altar? Di sini kami akan menjawab dengan sangat jelas ya, jadi mohon diperhatikan. Ya, suatu pertanyaan yang sangat baik untuk kita semua. Kita sebagai sesama manusia tentu tidak bisa membatasi seseorang untuk terlibat dalam pelayanan ataupun memaksakan seseorang untuk terlibat dalam pelayanan. Nah, pelayanan itu intinya terfokus kepada Tuhan. Jadi pusatnya di sini adalah Tuhan. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang maha kasih. Kasihnya panjang tak bisa diukur. Kita sebagai manusia sebaiknya meniru karakter dari Kristus. Kita harus juga memiliki kasih dalam hati kita. Ada kasus kayak yang seperti tadi, apabila ada seseorang yang bercerai hidup terus melayani di gereja, menikah lagi lalu melayani di gereja, apakah boleh? Ya, sebaiknya diperbolehkan, tetapi harus diingat konteksnya apa, bercerai karena apa. Kalau hanya bercerai karena hawa nafsu tidak bisa. Yang penting itu harus bertobat. Sebelum melayani harus bertobat lebih dahulu, bertobat dari hal-hal yang buruk, bertobat dari hal-hal yang kurang berkenan, sehingga pelayanan kita nanti benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita tidak ternoda di hadapan Tuhan. Pelayanan kita tidak cacat di hadapan Tuhan. Kasarnya begitu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjabarkan seperti ini ya. Misalkan ada kasus perceraian hidup yang dijalani oleh seseorang atau jemaat atau siapapun itu ya. Tetapi kasus perceraiannya itu karena perselingkuhan. Tentu ini tidak boleh, dan ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan, karena perselingkuhan itu adalah hal yang paling tidak berkenan ya. Nah, tetapi apakah orang yang berselingkuh ini, katakanlah Tuhan masih mau menerima? Tuhan masih bisa mengampuni. Oh iya, maksudnya masih bisa mengampuni? Iya, bisa, sangat bisa. Contohnya ada dalam Alkitab di Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7 ya. Ini contoh bagaimana ada seseorang yang berdosa. Di situ dikisahkan ada seseorang yang berdosa, tetapi dia melakukan perbuatan yang sungguh luar biasa, sehingga apa? Perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan akhirnya mengampuni dosanya. Ya, artinya seburuk apapun dosa yang dilakukan, entah itu yang katakanlah orang berkata, dia berzina atau apa, tetapi kalau orang itu mau bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar, maka dosa-dosa itu akan diampuni. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu di Lukas pasal 7. Saya akan merangkum ayatnya sebentar ya. Ayatnya itu dari ayat 36 sampai ayat ke 50. Tetapi saya akan membaca yang ayat ke 38. Demikian. Lukas pasal 7 ayat 38, demikian bunyinya. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat ini coba dijabarkan seperti
seperti itu, wanita tersebut mengurapi Tuhan dengan air mata ya, dia menangis di kakinya Tuhan. Itu tanda pertobatan. Ya, bagaimana seorang yang berdosa istilahnya, kalau wanita itu kalau zaman sekarang ya kita sebut dengan wanita penghibur lah, atau apa ya istilahnya. Ya Ya pokoknya yang seperti itu. wanita berdosa lah, saya nggak tahu ini wanita apa, yang jelas dia adalah wanita Iya. berdosa. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tetapi di situ tertulis wanita berdosa. Jadi menurut pandangan orang-orang yang tinggal di sekitar tempat wanita itu, ya Dia adalah orang berdosa. dia adalah orang berdosa. Tetapi suatu saat wanita ini memiliki pikiran, memiliki iman, tergerak hatinya untuk melakukan suatu hal kepada Tuhan Yesus, karena dia yakin, dia percaya kalau ini dia lakukan, maka Tuhan Yesus pasti mengampuni dosanya. Makanya apa yang dilakukan? Wanita ini menangis di bawah di kakinya Tuhan di kakinya Yesus, di kakinya sambil meminyaki. di kakinya Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu saja, rambutnya dia pakai untuk mengusap kaki Yesus. Dilap dengan rambutnya. Iya, dilap, air matanya itu dilap dengan rambutnya. Tidak sampai di situ saja, wanita ini rambutnya mengelap kakinya Tuhan Yesus. Iya. Tidak sampai di situ saja, wanita ini bahkan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di situ pada saling berguncing. Loh, wanita berdosa. Dia apa enggak tahu kalau ini berdosa? Tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang di sekitarnya. Bahkan Yesus berkata bahwa wanita ini melakukan perbuatan yang baik. Dia memiliki kasih yang lebih banyak. Kasihnya lebih banyak. Karena apa? Dia sampai mau mengurapi kaki Yesus. Iya, dengan minyak yang mahal ya. Minyak mahal. Minyak itu sangat mahal. Mahal. Disitulah dia nggak sayang dan nggak. Iya, betul. Nggak melihat berapa harga yang harus dia beli untuk minyak itu, tetapi dia lakukan itu. Pengorbanannya begitu besar untuk. Jadi Tuhan menghargai itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menghargai perbuatannya. Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Karena perempuan tadi mengurapi kakinya Yesus dengan minyak yang wangi, maka dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48, demikian di situ tertulis, sebab itu aku berkata kepadamu, ini kata Yesus kepada Simon ini. Kalau ini kata Yesus kepada Simon atau Petrus, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perhatikan di sini, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dosa wanita yang banyak, pokoknya tidak bisa terhitung jumlahnya, itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kasihnya melebihi, pengorbanannya begitu besar. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi sejajar ya, selaras. Iya. Tuhan Yesus di sini berbicara tentang perempuan tersebut, karena perempuan tadi telah banyak
melakukan hal yang Hmm. menyentuh hatinya Tuhan, yaitu dengan cara dia membeli minyak yang mahal dan minyak itu cuma disiram untuk mengurapi Tuhan Yesus. Sementara orang-orang Farisi di situ cuman belum sampai, nggak mungkin kalau dia mau membelanjakan uangnya mahal hanya Iya. untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nggak memiliki pikiran yang Nggak sampai memiliki, ke pikirannya nggak situ. sampai ke situ. Mm-mm. Oke, jadi dilanjut ke pasal yang keempat, yang ke ayat yang ke-48. Tuhan berfirman apa Iya, ayat yang ke-48. poinnya? Lalu ia berkata kepada perempuan ini. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Luar biasa. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa perempuan yang nyata-nyata telah berbuat dosa, banyak berbuat dosa. Jadi sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa tadi itu apa sih sebetulnya? Dia membeli minyak yang harganya sangat mahal. Itu hanya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Kakinya. Mengurapi kakinya Tuhan Yesus itu artinya dia menumpahkan minyak itu di kakinya Tuhan Yesus, lantas mengusapnya dengan rambut dia sendiri sambil menangis terseduh-seduh. Jadi tiada kata yang terucap ya, tetapi hanya tangisan dan air mata itu sebagai ungkapan hati bahwa dia sangat menyesal sekali dan dia ingin bertobat, dia ingin berbuat lebih baik. Seperti itu. Jadi intinya di sini adalah pertobatan itu sangat penting dan sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti apapun dosa yang dialami, ketika orang itu mau bertobat, maka Tuhan akan pakai dia. Ini harus diingat, ini poinnya. Jadi menjawab pertanyaan sahabat saya tadi yang mengatakan bahwa bolehkah cerai hidup itu melayani sebagai pelayan Tuhan? Jawabnya di sini tentu, kalau saya akan menjawab, tentu boleh, asalkan orang tersebut benar-benar lahir baru, bertobat dan lahir baru, ya. Jadi karena status sosial itu nggak mempengaruhi kita bisa apa tidak dalam pelayanan. Karena melayani Tuhan itu yang kita pakai adalah hati kita, ya, hati kita yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi selama dia masih punya bisa untuk melayani dan dia memang bertobat, lahir baru benar-benar, maka kita tidak punya hak untuk melarangnya. Kita nggak bisa membatasi seseorang untuk datang dan melayani Tuhan. Karena kita itu siapa? Bukan kita yang menilai orang tersebut layak atau tidak, tetapi hanya Tuhanlah yang melayakkan orang tersebut. Penjabar lagi. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah Tuhan yang melayakkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, intinya hati pelayanan itu melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ingat, kepada Tuhan. Pelayanan hanya terfokus kepada Tuhan. Karena talenta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi talenta kepada kita, dan talenta yang kita miliki antara seorang dengan yang lain itu tidak sama. Satu hal yang perlu kita jaga dalam hal pelayanan adalah hati kita. Amsal 4 ayat 23, di sana tertulis, jagalah hatimu. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak memandang bentuk paras kita, status sosial, tidak memandang status sosial kita, tidak memandang latar belakang kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul.
1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Makanya kita harus menjaga hati kita. Kita harus hati-hati. Kita harus menjaga hati kita ini jangan sampai tercemar oleh hal-hal yang nantinya mengarah ke hal yang berdosa. Baik, jadi semua sudah terjawab bahwa apapun status sosial kita, nomor satu adalah kita harus menjaga hati. Ya. Pertobatan dan Betul. lahir baru itulah syarat yang layak untuk Tuhan. Jangankan untuk melayani Tuhan, kita untuk berdoa datang menyembah Tuhan pun kita juga harus dengan hati yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kita nggak akan pernah layak kalau Tuhan tidak melayakkan kita. Dan bagaimana Tuhan melayakkan kita itu ya seperti yang diulang-ulang tadi dikatakan bahwa kita harus bertobat dan lahir baru. Jadi bukan status sosial di sini yang dipandang ya, bukan, tetapi adalah pertobatan kita yang dipandang oleh Tuhan. Jadi sebetulnya di sini saya akan mungkin ada banyak gereja-gereja yang menganut doktrin seperti apa ya, yang mengatakan bahwa sebagai pelayan Tuhan itu harus suci, harus kudus, harus seperti ini, seperti itu, A sampai Z. Di sini kita harus memberi peluang buat siapapun itu untuk melayani Tuhan. Ya, jangan sampai hanya karena mungkin ada satu jemaat yang dia bercerai, menikah kembali, dan akhirnya dia nggak boleh menikah di gereja. Lantas akan kemana jiwanya orang tersebut? Akan kemana kalau gereja sudah mendiskreditkan dia, mengucilkan dia hanya karena dia bercerai, nggak boleh melayani, nggak boleh menikah lagi di gereja. Jadi apakah dia harus seperti apa kalau dia memang mau menikah tetapi nggak boleh hanya karena gereja melarang? Saya paling takut kalau dia akan keluar dari Tuhan dan akhirnya jiwanya akan hilang. Lantas tanggung jawab gereja mana? Tanggung jawab gereja itu rumah bagi orang-orang percaya. Jadi kalau di rumahnya dia merasa tidak nyaman, dia akan pergi dari rumah itu. Dan parahnya lagi kalau dia udah tidak mendapatkan kenyamanan dan dia pergi, imannya akan tenggelam dan dia akan hilang, mungkin akan meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan itu semua? Ya, Tentu tidak kan? itu malah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Iya. Jiwanya akan hilang. Kita malah berdosa. Karena apa? Karena kita telah Menghakimi orang tersebut menghakimi, dan tidak menerimanya. tidak menerima, bahkan kita membuat dosa baru. Karena kita sudah membiarkan sahabat kita seiman itu berpaling mengikuti kepercayaan yang lain. Itu yang disesalkan. Iya, jadi intinya di sini marilah kita hidup sesuai dengan kehidupan dan zaman sekarang, bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia itu adalah manusia berdosa, dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja maka kita yang berdosa ini diampuni dan dilayakkan. Jadi jangan pernah menganggap satu di antara yang lain, saya yang paling suci, saya yang paling layak. Tidak ada, karena Tuhan Yesus menerima kita semua yang bertobat, ya. Jadi bukan status sosial kita yang kurang benar atau kurang baguslah dilihat oleh si A si B. Jadi cuman ini tadi pesan dari kita bahwa kalian jangan berkecil hati apapun itu yang kalian hadapi, atau mungkin kalian dikucilkan, atau mungkin kalian tidak diterima di mana kalian beribadah hanya karena status kalian, mungkin menikah lagi karena cara hidup atau segala macam. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat status itu, asalkan kamu mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Jangan menikah lagi, bercerai lagi, menikah lagi, bercerai lagi. Itu namanya mempermainkan kasih Tuhan, itu nggak boleh. Tetapi
kalau kalian benar-benar sudah bercerai menikah lagi dan kalian mengikuti apa yang Tuhan katakan, maksudnya kalian bertobat dan lahir baru lagi, maka Tuhan pasti mengampuni dosa kita, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan semerah apapun dosa kita itu akan disucikan dan dibuat putih oleh Tuhan asal kita mau mencari Tuhan dan bertobat. Ini penjabarannya yang panjang lebar. Tolong ringkasannya. Ya, intinya di sini tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Semua manusia pasti memiliki dosa. Entah itu dosa mencuri, dosa berbohong. Ya, jadi kesimpulannya di sini tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan sudah mengampuni dosa setiap manusia. Bahkan di Alkitab contohnya tadi perempuan yang mengurapi kakinya Tuhan. Mengurapi meskipun latar belakangnya dia seorang yang berdosa, Tuhan ampuni dosanya. Ada lagi juga perempuan yang kedapatan berzina di Injil Yohanes pasal 8. Itu juga Tuhan ampuni dosanya. Jadi intinya di sini, kalau kita sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan, maka sebaiknya kita harus bertobat, berbalik dari kehidupan lama yang penuh dosa itu menjadi kehidupan baru yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup di sini akan saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, dan tidak ada dosa manusia yang tidak diampuni oleh Tuhan Yesus. Di antaranya yaitu dosa bercerai menikah lagi. Itu bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni ya, itu tetap adalah dosa yang bisa diampuni. Jadi semua dosa itu semua bisa Tuhan ampuni ketika kita mau minta ampun dan bertobat, hidup baru. Selesai ya? Oke. Tuhan Yesus memberkati.